Qalu, mereka menjawab sahabat ini. Bala, bala itu artinya inggih. Wah, ya. Bala itu artinya inggih. Jadi bala ini dalam bahasa Arab lebih lembut daripada kalimat na'am. Na'am itu inggih. Na'am itu iya lah biasanya. Na'am. Yes. Kalau bala ini lebih lembut biasanya. Inggih. Qala, bersabda Nabi Muhammad SAW. Ini amalannya yang terbaik tadi. Paling murni di sisi Allah Ta'ala. Dan yang paling baik amalan. Dan yang paling membuat posisi kita menjadi yang lebih tinggi lagi. Bertambah pangkat ya. Di sisi Allah Ta'ala bertambah pangkat. Apa amalannya? Zikrullahi Ta'ala. Berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir tuh banyak tuh. Ya kalau yang diberi Nabi nih banyak zikir. Di antaranya semalam tasbih. Tasbih itu kan zikir itu masuk. La ilaha illallah masuk zikir. Subhanallah wa bihamdi masuk zikirnya kan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Ada hadis yang ya. Itu tuh masuk zikir ya kan. Setiap sesuatu yang kalimat itu ada Allah di situ disebut itu dihukumkan zikir. Di dalam salawat kan zikir juga dapat pahala. Karena ada kalimat Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dalam salawat itu double, dapat pahala zikirnya ada, dapat pahala mau baca salawat ada, double pahalanya tuh. Kalau dalam salawat itu. Jadi di mana aja disebut nama Allah di dalam kalimat yang kita ucapkan, itu termasuk zikir. Dia hendak masuk WC, membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, nilai zikir. Ya kan? Keluarnya bang, zikir pulang. Alhamdulillahilladzi azhaba, ada Allahnya lagi tuh. Alhamdulillah ya kan. Jadi setiap sesuatu yang disebut nama Allah ini mengangkat derajat kita. Apalagi banyak disebut Allah, 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 Allah. Basah liur tadi, liuran. Ini masya Allah. Ini luar biasa tinggi pangkat kita di sisi Allah apabila betul-betul mengamalkan zikir. Ingat, ya, amalannya ingat. Ada kalanya zikir ini lewat hati. Kalau bisa tuh kombinasi antara tiga. Seperti yang ada dalam sholat. Dalam sholat itu kan rukun qalbi, rukun hati. Ingat lawan Allah khusyuk. Yang kedua rukun qauli diucapkan. Ada yang ketiga rukun fi'li digawi, perbuatan adanya bergerak. Jadi kalau bisa berzikir yang di luar dari sholat itu mengikuti arahan yang ada dalam sholat. Yang di luar salat nih, kita ini kan berzikir lawan Allah. Kalau bisa 3 rukun yang ada dalam salat ini kita gabung, bergerak. Di samping hati kita ingat lawan Allah, yang kedua bilang apa? Lidah kita diucapkan, ya kan? Yang ketiga bergerak, ya nah ada gerakannya la ilaha illallah benasyid. Itu masuk ngambil rukun yang fi'li, rukun perbuatan nanti bergerak. Dalilnya di Quran juga. Dalilnya di Quran. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha, orang yang mengingat Allah qiyaman, baik dia berdiri, wa qu'udan ataupun dia berduduk, wa ala junubikum ataupun dia berbaring. Terserah aja, artinya kan bergerak kayak apa, berbaring, berduduk, kan bebas nih untuk kayak apa kan. Itu ayat yang menyatakan bahwasanya kita boleh di posisi kayak apapun berzikir itu dibebaskan. Kayak itu kan. Ya, ada yang bergerak, ada yang berdiri. Oh, berdiri, yazkurunallaha qiyama. Berdirinya benasyid nih berzikir. Ada juga. Itu masuk dalil yang mereka orang-orang tarekat mengambil dalil zikir tadi. Mengambil di Quran tadi. Sehingga Sayyiduna Hasanul Basri, Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari Tabi'in, beliau ditanya oleh orang murid-murid beliau, pian ini posisi tinggi sudah, kedudukan tinggi, martabat. Kenapa pian bilanya membaca zikir lawan Allah masih aja menggunakan tasbih yang biji-bijian itu? Tangan aja bang, bahasa kita nyata. Karena Rasulullah kan sering pakai tangan aja.
Waktu itu ujar orang, komentar-komentar orang ini kan macam-macam nih pada masa beliau tuh. Sidin bertasbih, Sayyidina Hasan Basri, pemimpin dari tabi'in yang biji-bijian tadi. Lalu ujar beliau, aku ketujuh Sidin, aku senang menggunakan menggunakan mengingat Allah Ta'ala dengan perbuatanku bertasbih, kan bergerak, disuruh bergerak. Rukun pele kan bergerak sembahyang tuh. Di samping rukun pele bergerak di sini, aku Allah Ta'ala ingat dalam hatiku dan lidahku mengucap. Jadi 3 kombinasi yang mengikuti ibadah salat. Rukun kolbi, ingat lawan hati, yang kedua ucapan, diucapkan, yang ketiga gerak. Nah, bergerak tangannya kalau, karena tangan yang pian gerakkan mengucap tasbih Allah Ta'ala itu jadi saksi di hari kiamat. Tangan ini bahwasanya pernah bertasbih. Daripada emang macam-macam tangan, baik bertasbih. Ya Allah, mau cikarak hidungnya gue. Allah. Nah, jadi Masya Allah, gunakanlah terus bertasbih juga. Tapi ada juga yang bertakun, Rasulullah SAW pakai tangan tasbihnya, dihitung yang ada garis-garis 3 nih, ya kan? Ada yang si bubuhan yang tadi selain Nabi di bawah sini itu bertasbih. Abdul yang mana aja? Mau mengikuti Nabi lebih Abdul maksudnya. Jadi kayak komentar dalam kitab Ithaful Ikhwan, karangan karya daripada Syekhuna Yasin Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala, beliau membahas masalah itu. Jadi Sidin, dilihati kondisi dulu, kondisi orangnya kayak apa. Kalau kondisi orang yang bertasbih ini umpamanya yang dibaca banyak zikirnya, kalau dia lupa, mengantisipasi lupa, lebih baik bertasbih, lebih afdal untuk yang pelupa ini, hitungannya lupa. Tapi kalau memang orangnya ini ingat-ingat aja, walaupun banyak kayak apa, ingat tetap hitungan yang akan ditargetkan, lebih baik bertangan. Jadi lihat kondisi orangnya. Umpamanya membaca tasbih yang 2000-an, ya malam biasanya kan dalam kitab Kansun Najah was Surur itu karangan Syekh Abdul Hamid Kudus kan, di situ disebutkan membaca malam apa? Malam 10 Sya'ban membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 kali. Coba ya dia nggak tasbih. Hilang hitungan, maka mengantuk pulang, hilang langsung. Langsung tuntung nah bener. Soalnya maigal mahaya memimpi tuntung sudah. Namunnya kita seperti itu pun kondisi, kada tapi ingatan lebih bagus afdalnya bertasbih. Itu komentar daripada Syekhuna Muhammad Yasin Al-Fadani rahimahullah ta'ala. Nah, kalau di kita itu yang hitungan itu, yang pakai picikan itu kada di ijazahnya, sanatnya udah terputus, sanatnya itu tersambung ke Cina, made in Cina, tulisannya made in Cina loh tuh. Jadi sanatnya tersambung ke Cina mana? Ada hubungan yang tabiin deh. Kan sanat sama menggunakan tasbih, ijazah tasbih itu terhenti kepada Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari Tabi'in, yaitu Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Itu Masya Allah. Jadi kada tersambung sanadnya ke pemimpin Tabi'in ini, Sayyidut Tabi'in. Jadi mun pian hendak dapat kemudahan, pian di samping menggunakan picikan itu sebagai pembantu tasbih. Umpamanya hitungannya 2000 lah. Jadi umpamanya pian sudah 100 hitungan tasbih yang diketik nih, picik 1 itu mudah aja. Artinya 1 tuh 100 hitungan tasbih itu mempermudah aja. Yang jelas jangan pian picik full dari hitungan itu bertahan, jangan. Kurang afdal itu kada ada adanya sanadnya, kada ada kan. Cuma kata Bapak juga bang, daripada kada bertasbih pulang, yang penting diucapkan. Dari hal segi afdal kada dapat, ya kan? Karena kada ada sanad ijazah itu yang berketik yang angka itu. Kemudian qala al-Hakim, berkata al-Hakim Abu Abdullah Razidin,
Di kitabihi dalam kitabnya Al-Mustadrak, dalam kitabnya Al-Mustadrak ala Sahihain, Mustadrak ala Sahihain. Injar sidin kitab ini hadis pangkatnya anu hadza hadisun, ini hadis sahihul isnadi, sahih sanadnya sahih. Sahih ini betah lagi dah ya Allah. Zikir. Hadis yang kedua, warawaina fi kitabit Tirmizi, dan kami riwayatkan dalam kitab Imam Tirmizi atau Tirmizi atau Turmuzi lah, an Ibni Mas'udin, dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini ngaran sidin Abdullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqitu, aku pernah bertemu, aku pernah bertamu tuhnya tamuan bang meeting jadi Nabi bertamu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi waktu itu Nabi bertemu Nabi Ibrahim lailata, pada malam anu usriyabi Isra Mi'raj, pada malam usriyabi itu malam Isra Mi'raj tuh, pas malam naik ke langit bertamu sini. Maksudnya lailata usriyabi itu maksudnya malam yang aku diisra'akan, dinaikkan yang waktu itu dijalankan Allah nih. Faqala, maka Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim yang berpandir nih lawan Rasulullah. Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad. Jangan Nabi Ibrahim lah, pakaian Nabi Ibrahim pada Tuhan. Ya kalau keadaan tuh sidin juriat sidin, darah daging dari Rasulullah Nabi Ibrahim kan termasuk juriat beliau ini. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akri, sampaikan ummataka, kepada umatmu, assalam, salam. Sidin kirim salam lawan umat. Jadi kita menjawab alaika wa alaihis salam. Kita umat Nabi lah. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengirim salam lawan umat Nabi Muhammad SAW waktu itu. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka umatnya, beritahu wahai Muhammad, anna jannata, bahwasanya surga itu, surga tadi kan surga di atasnya lah. Surga ini ujar Nabi Ibrahim, tayyibatut turbah, tayyibatu artinya lembut, tayyibatu lembut, at-turbati debunya itu lembut, pasirnya lembut mana kayak pian di pantai itu mun pasir lembut nyaman bejajak. Coba ya kasar sakit betis di lantai, lembut debunya tuh lembut benar di surga itu, masya Allah. Azbatu, manis, azbatu tuh manis, almai, airnya tuh manis, ada masin nyaman non manis. Wa annaha, dan di dalam surga disiden, wa annaha, di dalam surga, ki'anun, ada lembah-lembah. Maka lembahnya ini indah mana tempatnya, wah yang kayak di lukisan lah kalau lembah-lembah. Wow, masya Allah, ada airnya, ada air terjunnya, itu surga tuh. Luar biasa lembah-lembahnya. Wa anna girasaha, wa anna, bahwa girasaha, tanaman surga tuh ini, tanaman surga tuh berucap, tanaman surga tuh ucapannya ini, kata Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu ucapan tanaman surga, ujar Nabi Ibrahim. Setiap hari tanaman yang di surga tuh berucap ini, tiap detik, bukan tiap hari, tiap detik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Barangkali tanaman yang di dunia itu kayak itu juga, yang kita tanam kambang-kambang itulah. Cuma kita kadang melihat, kadang mendengar gitu. Yang di depan ini, yang kita tanam di depan rumah tuh, rambutan macam-macam lah. Rumput pun, sampai rumput yang kita injak itu semuanya bertasbih.
Dalilnya bertasbih di mana? Di Quran. Dalam awal ayat surah apa itu? Surah As-Saff. Sabbaha lillah apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya Allah. Pada sabbaha yusabbihuna ulun tadi. Kalau surah Al-Jumu'ah yusabbihullah. Jadi semuaan yang di langit dan di bumi itu apa aja? Sabbaha lillah, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ya, bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini menandakan semuaan itu tunduk. Yang kada tunduk tuh kadang-kadang manusianya aja. Kadang-kadang manusia ini lawan tasbih. Ada mau bertasbih, berat benar lidah nih lah. Kenapa yuk? Saking beratnya itu tadi dosa. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ayat pertama surah As-Saff. Surah As-Saff itu termasuk surah yang paling cepat mendekatkan diri kita kepada ridhonya Allah Ta'ala. Surah As-Saff dibaca bagus lah. Tiap hari sekali dibaca. Masuk amalan yang mencepatkan kita dapat ridho Allah Ta'ala. Itu surah As-Saff. Awalnya sabbaha ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Kalau nya surah Al-Jumu'ah yusabbihuna awalnya laki itu. Jadi ini subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Coba kita baca memang 3 kali. Masa belum kita tutup? Mengambil berkatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, pujian untuk Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Maksudnya yang lain tuh halus, kecil. Presiden kecil. Apalagi masalah, musibah kecil. Makhluk semuanya kecil, yang besar Allah Ta'ala. Jadi bubuhan yang atau cuma anu menggesek hati-hati manusia. Presiden, kenapa tak? Janganlah kau mengatakan musibahmu sangat besar, tapi katakanlah Allah yang maha besar. Insya Allah hati itu selalu tenang karena ingat dengan Allah. Jangan ingat musibah. Mau mana musibah pun sakit hatiku, ingatlah musibahnya, dah sakit hati. Coba ingat Allah yang besar itu bukan musibah, Allah yang besar itu. Buktinya Allahu Akbar. Itu dalilnya sudah. Subhanallah, maha suci Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Itu maksudnya subhanallah. Alhamdulillah, pujian untuk Allah, bukan untuk kita. Mun pian merasa dipuji, kembalikanlah itu kepada Allah. Mun pian dipuji orang, bungasnya ikam, alimnya ikam, pintarnya ikam, sugihnya ikamnya dipuji, lalu kita merasa pujian itu, maka kita akan mendapat dosa karena merasa hebat dari pujian itu. Kenapa jadi merasa pujian hebat? Karena dia yang merasa dipuji itu. Padahal pujian itu walhamdu, pujian lillah, untuk Allah. Yang baik-baik itu untuk Allah. Itu kan dalilnya walhamdu, alhamdulillah. Jadi pun kita merasa itu mengambil hak ketuhanan. Mengambil hak Tuhan nggak boleh, dosa. Sehingga ada sebagian ulama tauhid, itu orang yang mengambil hak Tuhan itu syirik katanya. Tapi syirik yang khafi, samar. Karena letaknya di hati aja samarnya, kada kelihatan. Bahaya ini. Masya Allah. Wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Artinya selain Allah Ta'ala tidak ada Tuhan satupun tidak ada Tuhan. Ini menandakan ketuhanan yang Maha Esa. Jangan sampai ada Tuhan yang lain. Ini kadang-kadang manusia ini karena kada ada ilmu, lalu menuhanakan yang lain. Menuhanakan, umpamanya aku aja, bila kada ada obat, kada minum obat tadi mati aku. Nah, menuhanakan obat, padahal bukan obat yang mematikan. Ini kan kebanyakan manusia yang kada tahu kalimat la ilaha illallah, kada dikaji. Aku kada ada duit mati aja. Nah, duit pulang dituhanakannya. Ya kan? Ada juga yang akan-akannya, aku kada ada abah mama kayak hidupnya. Nah, abah mamanya itu anakannya, ya kan, bahaya aja nih. Itu syirik tuh.
Jadi la ilaha illallah ini betul-betul kita iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu nasta'in kami minta tolong. Minta tolong lawan Allah Ta'ala di situ. Itu artinya kan menghimpun daripada kalimat la ilaha illallah. Ini betul-betul tauhid ya. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, hadisun hasanun, ini hadis hasan. Masyaallah, luar biasa lah. Jadi intinya itu bacaan tanaman yang di surga semuanya bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita masuk surga bertahan. Dan masuk surga semuanya, baik surga dunia ataupun surga akhirat, berkat bimbingannya guru-guru kita yang mulia, berkat Rasulullah SAW. Dan mudahan bertahan diampuni dosa kita zahir batin, dosa kedua orang tua kita, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat, dan semoga kita husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.